Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk seluruh warga Jemaat Telo Batua. Kembali kita akan mendengarkan Renungan Harian edisi Jumat 16 Juli 2021. Bacaan renungan kita hari ini terambil dari kitab pertama Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru, hari karunia-Mu. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab pertama Tawarik 14 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 berbunyi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarnya. Renungan kita hari ini saya beri judul Rasa Takut atas Kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah peperangan Daud melawan Filistin. Orang-orang yang mau mengalahkan Raja Daud karena Daud ditetapkan sebagai raja atas seluruh Israel. Daud tidak segera menghadapi mereka dengan peperangan, tetapi Daud meminta petunjuk Allah, bertanya kepada Allah, dan Allah menjawab, majulah, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Maka apa yang dilakukan Daud? Yaitu menaati apa yang dikatakan Tuhan, yaitu maju melawan dan mengalahkan orang Filistin itu. Dan tidak hanya mengalahkan orang Filistin, tetapi membakar juga Allah yang ditinggalkan orang Filistin di sana.
Dan ini mau menegaskan bahwa Daud ditinggikan. Rasa takut kepadanya itu karena Allah. Karena dia mau mendengar apa kata Tuhan. Untuk kedua kalinya orang Filistin mau mencoba lagi menyerang Daud dan pasukannya. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Daud tidak menganggap bahwa karena dahulu Allah menghendaki ia menyerang orang Filistin, maka kali ini hal itu juga harus ia lakukan dengan menyerangnya lagi. Karena Tuhan sudah menyampaikan pesan itu. Tetapi ia tetap bertanya kepada Allah. Ia bertanya lagi. Dan Tuhan menjawab bahwa jangan maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran dan tunggu jikalau ada tanda-tanda. Nah, tanda yang dilakukan yaitu ketika ada bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertahu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Daud melakukan itu, mendengar perintah Tuhan ketika ia memohon dalam menghadapi serangan musuh, orang-orang yang mau membunuh Daud bersama dengan orang Israel. Dan di sini sangat jelas pesan firman Tuhan bahwa Allah lah yang berperang untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Untuk menang kalahnya itu tergantung Tuhan. Jika kita menuruti perintah Tuhan, mendengar firman-Nya, apa yang harus kita lakukan, maka Allah itu akan menimbulkan rasa takut kepada kita dari musuh-musuh yang mau menyerang kita. Sekali lagi contoh Daud mengajar orang percaya bahwa kita tidak akan berhasil di dalam hidup ini jikalau kita tidak terus-menerus mencari kehendak, bimbingan, dan pertolongan Allah. Berserulah kepada Allah untuk kasih karunia dan kehadirannya secara khusus adalah suatu kebutuhan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Allah akan memasyurkan nama kita, meninggikan nama kita, dan Tuhan akan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala orang-orang jahat. Amin. Demikian renungan kita. Mari berdoa. Dengan tunduk kepala di pagi yang indah ini, Tuhan, kami mengucap syukur, terlebih boleh mendengar firman-Mu yang terus mengajar kami untuk mendengar suara Tuhan, meminta petunjuk, dan boleh mengambil keputusan atas izin Tuhan untuk melakukan penyerangan ataupun diam, tenang, sabar, tidak mendendam, sehingga musuh-musuh akan dikalahkan karena Tuhanlah yang berperang. Dan dengan cara demikian Tuhan akan meninggikan orang-orang yang tetap sabar, tekun berdoa, tidak dendam, selalu menunggu perintah dan kehendak Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Berkati seluruh jemaat Telobatua. Beberapa di antara mereka bersyukur atas kasih sayang Tuhan pertambahan usia, boleh mendapatkan posisi yang baru di tempat-tempat kerja mereka. Tuhan sukacitakan mereka dan terus memberkati. Beberapa jemaat mengalami pergumulan hidup karena kondisi pandemi virus corona yang mengalami mutasi. Beberapa anggota jemaat telah melakukan atau menerima vaksin. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap sehat. Ada yang sakit berbulan-bulan. Tuhan tolong dan kasihani mereka agar mereka boleh kuat, dan jika Tuhan berkenan boleh sembuh. Salah seorang anak yang sudah terbaring hampir 2 tahun, Jessica, kami terus berdoa baginya dan berpengharapan kepadamu Tuhan agar Tuhan memulihkan fisiknya. Kondisinya semakin membaik dan kami percaya Tuhan akan menolong dia untuk menguatkannya, dan jika Tuhan berkenan akan memulihkannya. Dan masih banyak anggota jemaat yang mengalami pergumulan dan berada di
rumah sakit dan juga ada dirawat di rumah. Tuhan tolong dan kasihani mereka agar mereka tetap berharap kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan kemuliaan bagi mereka. Jemaat yang berduka, mohon hiburkan mereka agar mereka tetap kuat dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Dan terus kami berdoa bagi seluruh jemaat dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rencana mereka. Engkau Tuhan selalu menyertai dan tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja untuk mendatangkan keberhasilan. Tuhan tuntun kami sepanjang hari ini, biarlah seluruh kegiatan kami berlangsung dengan baik. Juga pemberkatan nikah saudara kami Wintri dan Yuliana kiranya dapat berjalan dengan baik dan mereka hidup sebagai suami istri Kristen yang takut akan Tuhan dan Tuhan memberkati. Terimalah doa syukur kami Tuhan, syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.